tiastriptamimi.com, kemudian di menu belajar mengajar, materi kuliah, kemudian Anda cari grafika komputer 2020-2021, ada 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putias dalam materi grafika komputer. Kita masih membahas algoritma pembentuk garis. Kali ini kita akan belajar tentang algoritma Digital Differential Analyzer atau DDA. Sebelumnya kita sudah belajar tentang algoritma brute force, di mana algoritma DDA ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan algoritma brute force, yakni algoritma DDA lebih cepat dibandingkan dengan algoritma brute force dan baik digunakan untuk kemiringan garis atau M lebih besar dari 1. Tetapi algoritma DDA juga masih punya kelemahan di mana prosedur untuk menggambar garisnya juga masih menggunakan fungsi pembulatan X maupun Y-nya. Kemudian variabel X, Y, maupun M memerlukan bilangan real karena kemiringan garisnya itu merupakan nilai pecahan. Bagi yang ingin mendownload materinya, silahkan bisa kunjungi di website pribadi saya di tiastriptamimi.com, kemudian di menu belajar mengajar, materi kuliah, kemudian Anda cari grafika komputer 2020-2021, ada 3 materi. Yang pertama kemarin algoritma brute force, ada yang untuk kemiringan M lebih besar dari 1 dan M lebih kecil dari 1. Kemudian yang terakhir ini tentang algoritma DDA. Silahkan bisa di-download. Ada contoh soal di mana diketahui 2 buah titik A dan B. Titik A-nya 2,1 dan titik B-nya adalah 8,5. Bila titik A sebagai titik awal dan titik B sebagai titik akhir, maka buatlah garis yang menghubungkan titik tersebut dengan menggunakan algoritma DDA. Sama seperti pada perhitungan algoritma brute force, kali ini saya juga menggunakan Excel untuk membantu perhitungan algoritma DDA. Contoh soalnya tadi titik awalnya atau titik A 2,1, kemudian titik B sebagai titik akhir 8,5. Kita masukkan X1-nya 2, kemudian Y1-nya 1, kemudian X2 8, Y2 5. Kita bisa lihat langkah berikutnya adalah menghitung nilai DX dan DY-nya. DX didapat dari X2 dikurangi X1. Jadi di sini sama dengan X2-nya adalah 8 dikurangi X1, yakni 2. Kemudian nilai DY didapat dari, kita lihat ya, Y2 dikurangi Y1 berarti Y2-nya adalah 5 dikurangi Y1. Y1-nya adalah 1. Ketika di langkah yang ketiga untuk menentukan step, ketentuannya adalah jika nilai DX-nya lebih besar dari DY, maka step yang digunakan adalah nilai DX-nya. Kita lihat di sini, nilai DX adalah 6 dan nilai DY-nya adalah 4. Bisa kita simpulkan berarti DX lebih besar dari DY, sehingga stepnya yang kita ambil adalah nilai dari DX-nya, yaitu 6. Selanjutnya di langkah yang keempat, kita akan menghitung penambahan koordinat pikselnya dengan menghitung X increment dan Y increment, di mana X increment-nya adalah
dihitung dari nilai DX, ya, DX-nya 6, kemudian dibagi nilai step. Hasilnya adalah 1. Kemudian Y increment-nya juga sama, dihitung dari nilai DY dibagi dengan nilai step-nya. Di langkah yang kelima sampai keenam, kita akan menghitung koordinat selanjutnya. Iterasi yang pertama, kita tulis di sini, iterasi ke-1, nilai X sama dengan X plus X increment, di mana X yang akan kita gunakan di sini pada iterasi pertama adalah X pada titik awal, berarti X-nya adalah 2. Sama dengan 2, gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan X increment. X increment-nya adalah 1. Hasilnya adalah 3. Kemudian Y sama. Y di sini adalah Y pada titik awal, yakni 1. Ditambah dengan Y increment. Y increment-nya di sini 0,667. Nah, kita sudah dapatkan nilai X dan Y pada iterasi yang pertama. Selanjutnya, kita akan membulatkan nilai X dan Y-nya. Pembulatan X kita tampilkan pada kolom U dengan rumus kemarin ya, sama pakai round ini. Kemudian digitnya adalah 0 ya. Sama untuk V, yakni pembulatan untuk nilai Y-nya. Selanjutnya, hasil dari pembulatan U dan V ini merupakan sebuah titik yang akan kita gambar. Jadi 3,2, supaya mudah nanti ke bawah kita pakai rumus seperti kemarin. Ya, ini tanda kurung kita apit, karena dia karakter, kita apit pakai tanda petik 2. Kemudian kita tambahkan, kita gabung pakai tanda dan. Apa yang mau kita gabungkan? Yakni 3 ini. Selanjutnya kita gabung lagi. Kita tambahkan karakter koma, kita apit juga. Kita gabung lagi dengan V-nya ini. Kita gabung lagi, tutup kurungnya, diapit pakai tanda petik 2. Enter. Nah, 3,2. Selanjutnya, pada iterasi yang kedua, kita lanjutkan. Sama, X mencari nilai X yang berikutnya, X plus X increment. Tetapi X yang di sini berarti bukan X titik awal lagi, tapi sudah X milik iterasi yang pertama. Berarti sama dengan X pada iterasi pertama ditambahkan dengan X increment. Nah, supaya X increment ini nanti ketika kita kopas atau copy ke bawah, dia nilainya tetap, kita bisa tambahkan dengan seperti kemarin, tanda absolut atau tanda dolar, diabsolutkan. Untuk Y-nya juga sama. Y di sini ya, Y increment-nya, berarti nilai Y pada iterasi yang pertama, bukan Y titik awal lagi. Jadi sama dengan Y pada iterasi pertama ditambah dengan Y increment. Y increment-nya sama, kita absolutkan pakai tanda dolar. Nah, sudah. Kemudian kalau ini sama, kita tinggal tarik ke bawah saja, kita copy paste.
Seperti ini. Kalau sudah, coba kita kopikan sampai ke bawah, sampai nilai X dan Y-nya itu memenuhi titik akhirnya, yaitu 8,5. Kita coba drag ke bawah. Masih belum 7. Nah, ini 8,5. Berarti iterasinya ini sampai iterasi yang ke-6. Kita lihat, kita sudah temukan kolom U, V-nya. Ini adalah koordinat yang akan kita gambarkan pada layar. Misalnya, yang pertama, gitu ya, titik 2,1 dulu, sesuai titik awalnya. Kemudian 4,2, yang pertama dulu, iterasi yang pertama 3,2, lanjut 4,2, iterasi yang ketiga 5,3, 5, 3 di sini, 6,4 di sini, selanjutnya 7,4, lanjut lagi 8,5. Kira-kira koordinatnya semacam ini. Kalau kita tarik garis lurus, kira-kira semacam ini ya garisnya. Garis yang terbentuk untuk titik awal 2,1 dan titik akhir 8,5. Ini adalah titik-titik yang terbentuk atau koordinat atau piksel-pikselnya. Selanjutnya kita bisa coba contoh soal yang lain yang sudah Anda kerjakan ya, tugas kemarin, di mana titik awalnya 4,3 dan titik akhirnya atau titik B-nya 7,8. Kita sudah punya rumus ini, kita tinggal masukkan saja. Tadi titik awalnya adalah 4,3 ya, 4,3 kita tulis dulu supaya tidak lupa. Kemudian titik akhirnya 7,8. Kita masukkan angkanya X14, Y13. Kita lihat sudah mulai langsung berubah ya nilainya, karena ini sudah otomatis. X2-nya 7, Y2-nya 8. Baik. Tetapi kita lihat di sini, dx-nya dengan dy lebih besar dy. Maka yang digunakan stepnya adalah nilai dari dy-nya. Kalau tadi kan yang lebih besar dx, 6 ya. Kita enter. Nah, sudah. Yang lain tinggal menyesuaikan. Di sini x increment-nya ketemu 0,6, y increment-nya adalah 1. Nah, ini yang terakhir. Berarti iterasinya karena sudah ketemu di iterasi kelima, titik akhirnya terpenuhi, X-nya 7, Y-nya 8, berarti yang ini iterasi ke-6 tinggal kita hapus. Selanjutnya, kita tinggal gambarkan titik koordinat U, V-nya. Ini dihapus dulu saja. Oke, yang pertama titik 4,3, 4, 3 di sini. 5,5,
5,4 dulu karena ini 4,3 kan titik awal. Berarti iterasi yang pertama 5,4, 54. Selanjutnya 5,5, 5, 5, 6,6, 6,7, yang terakhir 7,8. Kita tarik garis. Oke. Hasilnya seperti ini. Anda bisa cek tugas Anda yang kemarin betul atau tidak. Jadi intinya untuk mengecek perhitungan iterasi yang terakhir terpenuhi atau tidak. Jadi 7,8 titik akhir ini ketemu nggak di sini? Nah, tugas Anda kemarin masih banyak yang salah, ya. Titik akhirnya itu tidak di 7,8, itu sudah indikasi perhitungan Anda salah. Baik, terima kasih untuk pembahasan algoritma DDA atau Digital Difference Analyzer. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.